Nah, sekarang di YouTube Mas Flonasia, kali ini akan saya jawab pertanyaan yang sering terjadi ya di dunia pengangguran, yaitu Pak, kenapa saya menanam anggur dengan media yang sama, kan, bibit yang sama, pertumbuhan tidak sama, padahal perlakuan sama, pemupukan sama dan sebagainya. Sama kenapa pohon anggur saya gepeng atau kenapa anggur saya bulat? Dan Pak, apa untung ruginya nanam di tanah dan di pot? Oke, kita bahas dari yang pertama. Jadi gini para pemirsa ya, saya sudah eksperimen sendiri ya, udah berkali-kali saya bilang, bahkan saya pernah mengadakan sayembara di antara kawan-kawan saya, siapa yang mampu untuk menanam anggur yang sama, ditanam di pot yang sama dengan media yang sama, terus pertumbuhannya sama. Itu jawabannya impossible, nggak mungkin para pemirsa. Ternyata setelah saya coba berkali-kali, yang bisa cepat pohon anggur itu cepat besar, itu kalau menurut saya nih ya, pribadi saya, dia yang cepat menyesuaikan dengan media. Artinya ketika kita tanam pohon anggur tersebut, kita di media yang sama, akarnya cepat menyesuaikan dengan media yang ada ya, media tanam yang ada. Yang lainnya mungkin terlambat. Pak, kok bisa begitu? Bisa para pemirsa, karena perlu diingat ini adalah pohon adalah tumbuhan, adalah makhluk hidup ya. Dimanapun itu makhluk hidup para pemirsa ya, kalau nggak percaya silahkan buktikan sendiri. Bahkan nggak usah jauh-jauh, di lingkungan keluarga kita aja, bapak ibu punya anak 4 nih, oke? Anaknya 4, disusui yang sama, dikasih makan yang sama, dipelihara yang sama, dia berbeda para pemirsa. Mulai dari besar, tinggi, muka, dan sebagainya. Sama dengan pohon anggur. Walaupun kita tanam di tempat yang sama, dengan jenis yang sama, varietas yang sama, umur yang sama, tinggi yang sama, saya jamin tidak akan sama pemirsa ya. Yaitu jawabannya adalah dia bukan mesin dan bukan kalkulator. Oke, kalau kalkulator 5 kali 5, 25. Tapi kalau pohon anggur tidak bisa. Jadi di mana yang cepat dia menyesuaikan dengan lingkungan dia tempat hidup, dialah yang akan cepat tumbuh. Dan satu lagi pemirsa, nggak jaminan yang dia tumbuh duluan, nanti dia buah duluan. Kenapa? Karena yang tidak tumbuh duluan, artinya ini kita menanam 2 pohon, yang satu dia cepat tumbuh, yang satu enggak. Ternyata yang enggak tumbuh ini dia pembentukan akar. Nah, ketika akarnya sudah terbentuk bagus, dia baru melakukan pertumbuhan. Dia akan membalap yang tumbuh duluan. Nah, nggak taunya ternyata yang terlambat pertumbuhan dia buah duluan, artinya gemuk dan subur duluan, buahnya besar duluan. Seperti itu Pak, bisa jawabannya. Jadi kalau ada yang ngomong saya mampu menanam pohon yang sama di tempat media yang sama, itu akan saya acungkan bukan hanya 2 jempol, tapi jempol komunitas anggur saya ajak, ayo bareng-bareng kita ajukan, dia orang hebat karena bisa menanam pohon di tempat yang sama, jenis yang sama, pertumbuhan sama ya. Tuh. Dan saya kira itu sangat langka sekali Pak pemirsa. Terus Pak, anggur saya kok nggak buah-buah? Katanya nanam anggur 5 bulan, 6 bulan sudah buah. Gini Pak pemirsa. Jadi ketika kita menanam anggur ya, kalau syarat saya ya, maksudnya saya berikan syarat kepada yang membuahkan anggur, tolong tunggu batang primernya segede jempol ya, seperti ini nih, segede jempol ya, gedean lagi nih. Ini baru dibuahkan. Insya Allah anggur tidak kaget. Tapi kalau anggur masih kecil terus dibuahkan ya, karena dia berpatokan 5 bulan, ternyata pohonnya kurus ya. Kalau pohonnya subur gemuk itu 5 bulan itu udah segede jempol, apalagi kalau nanamnya di tanah ya, dia pertumbuhannya akan lebih bagus, itu dia cepat besar. Jadi kalau kita bilang banyak yang bilang di YouTube anggur ditanam 5 bulan itu benar Pak Misa, asal subur. Tapi kalau kurus, mohon maaf, walaupun setahun anggur Anda kurus dibentuk batang primer, sekunder, kuarter, omong kosong ya, tetap sulit buah. Tuh. Apalagi jenis-jenis anggur yang seperti Mondrop, ya kan, Autumn, Mayhut itu ya, jenis-jenis yang lain ya, yang sulit-sulit buah. Jangan berharap Anda menanam cepat buah. Tapi kalau yang ditanam jenisnya akademik, dan Gosby, Julian, Tran, Jupiter, Angelica gitu ya, Dixon, itu walaupun batangnya segede kelingking pun dia akan buah. Tapi jangan ya pemirsa ya, karena bila terlalu kecil Anda buahkan dan Anda bangga dengan buah yang banyak pohonnya, saya yakinkan setelah panen ya, pohon Anda akan stuck itu dia nggak mau pertumbuhan. Bahkan kalau ada apes pohonnya bisa mati pemirsa. Tuh, karena nutrisinya tersedot terlalu berlebihan, akhirnya mati. Tapi jangan sedih kalau pohon anggur Anda mati, jangan sedih.
bisa WA ke nomor 087 888 700 600. Anda akan saya kirim bibit sesuai yang Anda inginkan ya. Gitu. Jadi kita kirim foto bibitnya baru kita kirim. Jadi kalau pohon anggur Anda mati, jangan sedih, yang penting tahu nomor WA saya atau sering nonton di Plonasia yang selalu edukasi bagaimana cara supaya anggur ini tumbuh subur. Oke, lanjut Pak Mesa, pertanyaan berikutnya. Pak, anggur saya kok gepeng, Pak, anggur saya kok bulat, ini sering ya. Banyak sekali orang yang eksperimen para bisa ketika dia menanam pupuk yang paling dibanyakin fosfat dengan harapan pohon anggurnya menjadi bulat. Itu memang secara teori benar Pak Mesa ya, secara teori benar. Tapi yang perlu diingat di tanah ya media tanam ini kan sudah ada kandungan unsur. Anggap aja media tanam kita itu udah ada kandungan magnesium, kalium, fosfat, nitrogen dan sebagainya. Tapi kadang ada yang banyak, ada yang sedikit. Artinya kandungan ini sedikit, kandungan itu banyak dan sebagainya. Nah kita nggak tahu, makanya kita menambahkan nutrisi seperti fosfat, seperti kalium gitu ya, supaya batang pohon anggur kita itu cepat besar. Tapi kalau masalah besar itu menjadi bulat dan gepeng, itu udah karakter Pak Mesa. Jadi nggak jaminan, Pak pohon anggur saya gepeng katanya jelek. Enggak, yang paling penting adalah kulit Pak Mesa. Omong kosong kalau Anda pohon anggur Anda bulat terus jaminan pohon anggur Anda bagus, enggak. Dan tidak jaminan juga kalau pohon gepeng pasti buahnya jelek, tidak juga. Yang paling penting adalah kulit. Karena apa? Kulit anggur yang sehat ini akan memberikan istilahnya jalur ya, jalur nutrisi dari akar ke batang ke daun, dari daun batang ke akar. Nah, yang di dalamnya ini yang dibilang gepeng dan bulat adalah kayu, itu hanya sebagai penopang pohon. Oke. Jadi kayu di dalamnya kulit, dia mau bulat mau gepeng adalah sebagai penopang pohon Pak Mesa ya. Jadi tidak jaminan kalau Pak anggur saya gepeng nanti jelek hasilnya, tidak. Pak anggur saya bulat nanti pasti buahnya bagus hasilnya banyak, juga tidak jaminan Pak Mesa. Tuh. Yang paling penting Anda menanam, sabar merawatnya, dan kita nikmati hasilnya. Itu yang paling penting ya. Jadi jangan punya pikiran gepeng bulat tiap hari. Saya selalu dapat pertanyaan gepeng bulat. Saya kadang mau tertawa ya, namanya orang belum pengalaman. Saya tidak menyalahkan yang bertanya karena memang masih pemula, dan saya juga mohon maaf kalau saya ketawa karena ya biasa. Mungkin kalau untuk ukuran anak-anak gitu saya udah dewasa, yang baru nanam itu anak yang baru kemarin belajar jalan gitu, wajar kalau nanya yang lebih tua ya. Jadi nggak ada salahnya juga Anda bertanya, dan nggak ada salahnya juga saya ketawa. Tuh. Jadi kalau yang tersinggung saya mohon maaf ya. Tuh. Jadi kalau Pak anggur saya musim hujan tanpa greenhouse gimana caranya? Yang penting dia tidak terkena air hujan. Nah kalau bisa media tanamnya tutup karung Pak saya. Karena kalau berlebih nitrogen ketika pohon anggur Anda berbuah di musim hujan banyak yang pecah ya. Tadi salah satunya adalah di pupuk kalsium ya, bisa kalsium cap tawon, bisa manohara, bisa kalsium yang lainnya. Yang penting tidak berlebih air ya di medianya itu ketika dia buah. Terus daunnya kalau pengen sehat ya seminggu sekali paling enggak disemprot insektisida dan fungisida. Inseknya bisa Simodis, Demolis, Starban, Abasel ya, apa itu Desis ya. Yang paling murah Desis. Mungkin kalau untuk ukuran kantong yang mohon maaf nih, kalau yang nggak banyak duit bisa beli Desis ya, murah itu. Kalau Desis ya, itu insektisida juga. Sama fungisidanya Ridomil Gold, Natipo atau Amistartop. Ada lagi yang antrakol orang bilang dong. Tapi antrakol ada juga. Antrakol nggak bagus ya Pak Mesa. Jadi antrakol itu hanya untuk mengkaulus ya. Artinya kita punya batang anggur lokal, kita potong-potong terus kita rendem itu antrakol. Kalau untuk daun setahu saya kurang pas, untuk pohon anggur kurang cocok. Kalau mungkin pohon yang lain antrakol cocok. Kalau pohon anggur yang paling cocok tadi untuk embun tepung bisa Ridomil Gold Natipo. Kalau karena daun bisa menggunakan Amistartop ya, itu dengan dosis ada di situ, ada dosis penggunaannya. Dan satu lagi yang sering ditanyakan Pak pemirsa ya, Pak, keuntungan dan kerugian nanam di pot sama di tanah. Saya bilang kalau untuk menanam anggur, kerugian dan keuntungan nanam di pot atau di tanah, yang nggak ada adalah kerugian. Karena yang rugi itu kalau kita hanya ngomong doang, pengen menanam tapi nggak nanam-nanam, tahu-tahu tetangga sebelah panen duluan ya, terus dia pelit nggak membagi Anda, itu yang paling menyesatkan menurut saya. Itu hanya bercandaan. Jadi gini Pak pemirsa, keuntungannya menanam di pot atau kerugiannya, nggak ada rugi tadi ya, keuntungan menanam di pot dan di tanah. Kalau menanam di pot Pak pemirsa, keuntungannya Anda bisa maintenance, artinya bisa mengeksel break. Oh
ini nggak saya siram, mau saya buahkan, ini saya kurangi airnya dan sebagainya. Oh, saya mau pindah tempat, saya mau pindah rumah, bisa diangkat dan sebagainya, gampang. Tapi saya ingatkan pemirsa, untuk media tanam di pot seyogianya yang paling bawah jangan menggunakan bata merah, tapi menggunakan arang kayu. Dan perbanyaklah sekam bakar daripada tanah. Artinya kalau satu timba tanah, 2 sekam bakar, 1 kotoran kambing atau 3 ya. Atau 1 tanah, 3 sekam bakar, 1 kotoran kambing. Kenapa? Karena kalau udah umur 50 tahun ke atas, ya mohon maaf ya, untuk memindahkan pot yang sebesar 70-80 rawan. Nah, kalau saya menggunakan ilmu, saya orang berilmu, jadi kalau ingin memindahkan saya cukup gini saja. Terus saya bilang, tolong pindahkan. Itu artinya kita menggunakan tolong pindahkan. Ya. Ilmu pakai ilmu ujung jari itu, pot itu bisa pindah sendiri Pak bisa. Jadi nggak usah kita. Tapi kalau Anda tidak bisa menggunakan ilmu ujung jari untuk memindahkan pot, Anda gunakan yang tadi saya sarankan, karena itu sangat ringan. Tapi kalau Anda menggunakan banyak media tanam tanah, banyak menggunakan paling bawah dasarnya di pot itu bata merah yang terkena air dan lembab, pasti akan berat, rawan terkena penyakit saraf kejepit pemirsa. Tuh, jadi sangat berbahaya yaitu ya. Jadi kalau nanam di pot seyogianya pilihlah media-media tanam yang ringan ya, yang gampang digeser, yang tidak berat, yang mungkin potnya nggak nyampe lebih dari 20 kg. Anggap aja di bawah 20 kilo, di atas 10 kilo nggak masalah. Kalau kita geser masih aman tuh. Tapi kalau udah beratnya di atas 40 atau 50 kilo, Anda mengangkat, kalau udah umur di 50 tahun ke atas, tolong hindari ya, pemirsa, sayangi badan Anda. Itu. Terus sekarang kalau kita menanam di tanah, pemirsa. Nah, keuntungan menanam di tanah, satu, umurnya bisa sangat panjang, karena di tanah banyak nutrisi. Kalaupun kita mau jalan-jalan ke Singapura 1 bulan, atau mungkin dapat rezeki jalan-jalan ke Patung Liberty Amerika 1 bulan, kalau kita tanam di tanah, kita nggak mikirin itu menyiram. Tidak siram pun dia tidak akan mati ya. Jadi kita mau jalan kemana aja nggak mati. Pak, kalau saya pindah rumah gampang, tinggal digali ya, digali, diangkat, yang penting tidak semua akar putus, dipindah nggak masalah. Tapi kalau memindahkan pohon anggur yang udah besar, syaratnya daunnya hilangkan ya, jangannya batang sama akarnya. Karena kalau ada daun, daun akan membebani pemirsa, membebani kebutuhan nutrisi di pohon tersebut. Biasanya justru kalau kita mindahkan banyak daun, itu banyak sering gagalnya ya untuk pohon besar. Tapi kalau tanpa daun, dia 99,9%, artinya 99,9% Anda berhasil pemirsa. Dia akan tumbuh tunas baru dan hidup. Nah, yang penting ketika tumbuh tunas jangan sekali-kali dipupuk, karena pohon masih lemah. Tunggu sampai berdaun 5, 6, 7 baru silakan pupuk menggunakan pupuk pertumbuhan NPK boleh, KNO3 putih, KNO3 merah boleh, Gandasil D dan lain sebagainya yang ada kandungan nitrogennya. Itu. Jadi terus syaratnya ya, kalau nanam di tanah seperti ini pemirsa. Nah, seperti ini ya. Bisa dilihat nih di kotak ya pemirsa ya. Supaya kalau hujan dia tidak tergenang air hujan, dia lebih tinggi. Nih. Dan ke bawahnya biarin saja, tidak dipelur. Artinya akar ini akan tembus sampai di dalam tanah. Tuh. Dan yang paling bagus gunakanlah bata merah ya, bisa 80, lebar 80, panjang 50, tinggi 50 cm boleh ya. Seperti ini sangat bagus, asik, dan tentunya kalau nanam di tanah pemirsa, jangan takut untuk berbuah banyak karena nutrisi banyak. Jadi kalau kita nanam di pot, pohon masih kecil, kita buahnya banyak, itu takut ketika habis panen pohonnya setak. Tapi kalau di tanah nggak perlu ditakutkan, karena di tanah banyak nutrisi. Tentunya pohon anggur boleh buah banyak. Tapi kalau tega ya tadi ya, walaupun buahnya banyak, kurangi buahnya 50% saja biar besar maksimal. Pak, bagaimana kalau buah anggur saya itu udah jarang-jarang, apakah perlu dijarangin? Nggak usah ya. Ini kita omongin yang buah anggurnya itu berdesakan. Kalau buah anggur ada berdesakan, bagusnya dijarangin 50%, atau yang penting pantas lah. Ketika kira-kira dia matang itu digoyang-goyang masih bisa, dia tidak berjejalan. Karena kalau berjejalan mudah pecah, ketika dia pecah datang lalat, ketika datang lalat jadi tidak asik lagi pemirsa. Banyak sekali orang bertanya sama saya, Pak Pri, kenapa anggur saya kok burek klengkeng, artinya buahnya tidak mulus gitu ya. Nah, ini contohnya nih, kok buahnya burek. Nah nih, oke. Ini contohnya burek, ya kan. Ada yang agak-agak burek, ini agak-agak burek, ya nggak mulus. Dan di sebelah sana mulus semua. Ya, sana mulus. Ya, kenapa buah anggur saya kok burek klengkeng dan suka pecah ya, pecah gitu. Nih saya perlihatkan ada yang pecah.
Mana ini pecah? Ini pecah pemirsa. Nah, ini pecah. Di antara kenapa anggur itu menjadi burek ya, burek klengkeng, artinya dia kulitnya tidak mulus, itu ada beberapa macam ya. Di antaranya dia diserang jamur pemirsa. Yang lazim artinya yang sering terjadi karena dia kena jamur ya, jamur embun tepung biasanya. Begitu waktu dia kecil kena embun tepung, begitu dia besar biasanya pecah dan jorok, jelek dan rontok pemirsa. Nah, antisipasinya ketika kita melihat di daun kita ada embun tepung, tentunya kita semprot ya. Yang cocok itu kalau untuk embun tepung Ridomil Gold pemirsa. Jadi caranya gini nih, triknya ketika pagi-pagi semprot dulu pakai Mama Lemon. Kita ambil semprotan, campur Mama Lemon 1 sendok dengan 2 liter air kan. Kita semprot di daun sampai bersih. Nah, setelah bersih, baru jam 9 pagi ketika terik matahari, kita semprot menggunakan Ridomil Gold. Pak, seberapa? Boleh seujung sendok atau seperempat sendok, 1 liter air. Yang selain Ridomil Gold bisa Natipo atau Amistar Top. Nah, selain itu saya belum tahu pemirsa. Ada yang orang bilang ngomongnya skor dan sebagainya, saya belum coba. Yang pasti ketika saya coba Ridomil Gold, Natipo untuk jenis embun tepung itu kalah ya, artinya mati dia. Kalau jenis karadaun ya, karadaun itu biasanya di bawah daun ya, dia menyerang daun tua pemirsa ya. Karena hujan dong ya? Ya, karena dia cuaca sering hujan panas dia bisa terjadi karadaun di bawahnya. Tapi kalau karadaun gampang pemirsa ya, kita buangin dulu yang daun tua yang kena karadaun, baru kita semprot menggunakan Amistar Top ya. Amistar Top itu cocok untuk karadaun. Kalau ada yang lebih tahu dari saya mungkin penemuan lain, obat lain, monggo silahkan di share. Kalau untuk saat ini saya menemukan Amistar Top ya. Tapi jangan takut pemirsa, itu di antara obat-obat supaya anggur kita tuh aman. Dan Pak, apakah aman untuk dikonsumsi? Tentunya aman ya. Tentunya kalau kita panen anggur cuci dulu baru dimakan. Dan rata-rata untuk jenis obat fungisida ya, untuk obat jamur dia bentuknya tepung ya. Itu kalau disemprot dia bisa menguap pemirsa ya. Artinya dia terkena angin kering dan dia hilang. Makanya saya sering sarankan untuk nyemprot obat-obatan campurlah dengan Mama Lemon atau Sunlight supaya sebagai perekat supaya awet. Nah, sekarang ada yang nanya, Pak, anggur saya bagus tidak terserang jamur, tapi kenapa buahnya burek? Nah, ini yang penting, yang belum banyak orang tahu pemirsa ya. Jadi kalau anggur kita itu burek bukan karena jamur ya, pecah bukan karena jamur, diantaranya karena kita menambahkan media baru saat dia bunga ya, atau memupuk di saat dia bunga pemirsa. Jadi ini contoh saya nih. Ini saya pupuk ketika dia bunga pemirsa, pohon ini ya. Ada yang saya pupuk nih ya, kita bisa lihat jorok-jorok buahnya burek klengkeng. Ini kalau saya bilang dia burek klengkeng, jadi buahnya tidak mulus ya, kasar. Dan kasar ini nanti dikala dia mau matang biasanya banyak yang pecah pemirsa. Nah, ternyata ketika kita menambahkan media tanam baru atau kita memupuk di saat setelah kita pangkas pembuahan, begitu kita potong ya, kita potong pembuahan terus kita pupuk nih, atau kita tambah media baru, itu hasilnya seperti ini. Dan saya udah berulang-ulang kali mencoba, hasilnya sama. Artinya saya eksperimen ya, mencoba seperti itu di tempat saya. Kalau tempat orang lain saya nggak tahu. Ini kalau yang mungkin tadi yang orang nanya, Pak, anggur saya tidak terkena jamur, tapi kenapa kok buahnya itu burek ya, burek klengkeng yang tidak mulus? Itu salah satunya adalah menambahkan media atau memupuk di saat kita potong. Kita potong, dia keluar bunga, kita tambahkan pupuk atau tambah media, mungkin dia kaget pemirsa ya. Nah, ketika kaget itu mungkin dia berlebih pupuk atau bagaimana, terus datang hama trip atau jenis hama yang belum saya mengerti, terus membuat buah anggur ini menjadi burek ya, tidak mulus. Nah, seyogianya kalau pengen aman ya, pengen aman ketika kita potong pembuahan, jangan lakukan penambahan media dan jangan lakukan pemupukan. Tunggu sampai buah sebesar jagung baru melakukan pemupukan ulang atau penambahan media supaya aman. Dan kalau pengen lebih aman lagi, boleh nanti ketika bunga itu brokoli bunga dicelup menggunakan sedikit insektisida sama fungisida. Artinya kita air kita masukin setetes, mungkin anggap aja setetes Ridomil Gold sama setetes atau 2 tetes Abasel atau Demolis, kita celupkan ya, kita celupkan di bunga tersebut supaya buahnya jadi mulus pemirsa. Nah, silakan, mungkin ada yang, Pak, buah saya bagus, saya celup pakai air kelapa sama madu, monggo silakan. Pak, buah saya bagus, saya kasih GA3 Biges atau Mr. G atau macam-macam ya,
GA3 Griblen Nekit, boleh, monggo silahkan. Silahkan bereksperimen masing-masing ya, nanti bisa dikomentar di Florasia supaya bagi para pemula yang baru menanam dia paham, supaya tidak terjerumus, supaya dia nanti hasilnya bagus nggak seperti kita. Biarlah kita ini yang orang-orang udah lama di anggur pernah kecewa, artinya pernah gagal dan sebagainya dalam menanam anggur, yang baru menanam supaya dia nggak kecewa. Karena kita punya tentunya ASPE ya, Asosiasi Pegiat Anggur Indonesia, kita dan kawan-kawan pengennya Indonesia suatu saat swasembada anggur dari Sabang sampai Merauke, nggak lagi ketergantungan impor dari luar negeri. Jadi bangsa kita menjadi bangsa swasembada anggur, alangkah indahnya. Nah, supaya kita berhasil, tentunya kita youtuber di dunia anggur selalu memberikan konten-konten edukasi positif tentang bagaimana cara mulai perawatan, mulai pembuahan, mulai meracik media tanam dan pengobatan dan lain sebagainya dijelaskan secara gamblang. Yang pasti saya tidak pernah menganggap Pak Pri Florasia yang selalu paling benar, tidak, permisa ya. Itu hanya eksperimen-eksperimen saya saja. Nah, maksud saya Anda silahkan dicoba sendiri, benar atau tidak yang saya eksperimen di tempat saya, mungkin di tempat Anda beda dan sebagainya, monggo silahkan ya. Perbedaan tidak menyebabkan kita perpecahan, tetapi perbedaan menumbuhkan kita beraneka ragam budaya ya. Oke, seperti itu. Kalau pengen lebih jelas atau pengen lebih detail, bisa WA ke saya di 087 888 700 600 atau datang langsung ke Kebun Anggur Impor Jakarta, Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9, RT 02 RW 04, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Buka setiap hari ya, jam 10 sampai sore, sampai jam 5 sore, setiap hari, tidak pernah tutup kecuali hari raya Idul Fitri, Idul Adha sama Tahun Baru. Oke, apabila ada kata-kata yang terlalu cepat dan tidak paham, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.